Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman batir-batir dimanapun kalian berada, apapun keadaan kalian saat ini, matur nuwun, terima kasih karena kalian sudah mengklik video ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berulang kali menjelaskan bahwa kondisi ekonomi global sedang tidak baik-baik saja. Hal ini tercermin dari adanya ancaman resesi ekonomi yang menjadi hantu menyeramkan bagi seluruh negara di dunia, tak terkecuali buat Indonesia. Tidak hanya itu, inflasi yang tinggi, pengetatan likuiditas, hingga konflik geopolitik Ukraina dan Rusia membuat ekonomi dunia kian terjerumus dalam jurang kehancuran. Namun, Indonesia tampaknya harus sedikit lega karena IMF memperkirakan ekonomi Indonesia tetap tumbuh hingga 5,3% tahun ini dan 5% pada 2023. Namun, apakah angka tersebut hanya prediksi semata? Beberapa data menunjukkan fakta yang berbalik atas prospek ekonomi Indonesia yang belakangan cukup bergantung pada ledakan harga komoditas utama, seperti batu bara, minyak kelapa sawit, timah, nikel dan gas alam lainnya. Apalagi, permintaan dunia yang juga turun akibat ketidakpastian yang disebut banyak pejabat pemerintah sebagai akibat dari The Perfect Storm membuat sejumlah lembaga internasional memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2023 berada pada kisaran 2,3%-2,9%. Turun dari estimasi tahun ini, di kisaran 2,8%-3,2%. Penurunan harga dan permintaan komoditas dunia menjadi sinyal berbahaya bagi perekonomian Indonesia yang dapat membahayakan penerimaan negara yang selama ini cukup mengandalkan penerimaan dari sektor komoditas. Harga batu bara, yang menjadi primadona sekarang misalnya, pada kontrak Newcastle sudah mulai melandai dari puncak tertingginya, $458 per ton pada awal September lalu. Per hari ini sudah turun nyaris 15% ke harga $391. Kemudian, prediksi Fitch Solutions harga batu bara juga turun mulai tahun depan, dari rata estimasi tahun ini $320 per ton, menjadi anjlok ke $280 pada 2023 dan $250 pada 2024. Tidak hanya itu, masa depan harga minyak sawit bahkan lebih buram. Berada dalam tren penurunan tajam dari level tertinggi sepanjang masa di atas Rp7.000 Malaysia per ton pada akhir April lalu, kini nyaris tinggal separuhnya Rp4 Malaysia. 123 per ton. Prediksi yang dimuat Trending Economics menunjukkan harganya akan terus melandai hingga akhir 2013 menjadi di kisaran Rp3 Malaysia. 000. Demikian pula harga timah, perlahan menjauh dari level tertinggi $50.000 per ton pada Maret tahun ini, terus-menerus turun ke level di bawah $20.000 per ton sekarang. Tren pelemahan ini diperkirakan juga akan terus berlanjut. Sementara tembaga juga mengalami nasib yang sama. Harganya melorot dari level tertinggi,
nyaris $11.000 per ton pada Maret lalu kini nyungsep $7.400 per ton.